Ada yang sudah berjumpa dengan Ramadan itu 30 tahun, 40 tahun. Ada yang sudah berjumpa dengan Ramadan 50 tahun, dan bahkan ada yang lebih daripada itu. Bapak Ibu bahagia, ada 3 status orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Pertama adalah orangnya merugi. Orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan puasa pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mulutnya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa. Dari apa? Dari segala hal yang merusak ibadah puasa. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal 'atas. Berapa banyaknya umatku yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya sekedar haus dan lapar. Nilai tidak ada. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling buruk daripada orang yang merugi, yaitu menjadikan bulan Ramadan hanya tempat ibadah saja. Ketika datang Ramadan mereka bertaubat, tapi selesai Ramadan kembali maksiat. Ketika datang Ramadan mereka rajin solat, selesai Ramadan mereka kembali tinggalkan ibadah solat. Ini paling buruk. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu yang bagaimana? Orang-orang yang menjadikan Ramadan dari tahun ke tahun itu menjadi lebih baik. Itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu berbahagia, awakku ibu-ibu apa-apa kan tiap tahun berpuasa. Nah kira-kira ba'a puasa dari tahun ke tahun, ada tidak perubahan? Kalau tidak ada perubahan, berarti ya betul-betul saya puasa. Nah, oleh karena itu bahagia yang diharapkan sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah 183 itu, dengan puasa dan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, membentuk takwa dalam diri kita. Nah pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Untuk menjawab pertanyaan ini berbahagia, sesuai dengan topik kita tadi, kita ambil pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, ada 4 komponen takwa. At-taqwa arba'atun asya. Takwa itu ada 4 unsur. Pertama adalah al-khawf minal jalil. Orang yang bertakwa itu adalah orangnya takut hanya kepada Allah. Takut kepada Allah ini apa maksudnya? Takut kepada Allah adalah takut kita berbuat dosa, takut berbuat maksiat. Nah, sudahkah kita Bapak berbahagia takut akan dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah? Untuk menggambarkan takut kepada Allah ini berbahagia, mari kita ambil sebuah riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Umar bin Khattab. Umar ini pernah ia menyamar di hadapan rakyatnya dan bertemu dengan seorang pengembala.
Lalu Umar ingin membeli domba dari pengembala tersebut. Lalu sang pengembala tidak mau menjualnya. Kenapa? Karena ini bukan milik saya. Namun Umar membujuk, juallah kepada saya satu, berapapun harganya saya akan beli. Lalu apa jawaban sang pengembala bagian? Aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Mendengar ucapan dari pengembala ini, Umar takjub, kagum luar biasa. Begitu takwanya seseorang pengembala itu. Bapak-bapak, bisa saja sang pengembala itu menjawab pada waktu itu kepada majikannya, ia berdusta, dombanya mungkin diterkam binatang buas atau hilang. Tetapi jawabannya adalah Aina Allah? Di mana Allah? Takut ia kepada Allah. Nah, kira-kira apa-apa berbahagia alaiba itu iman waktu pak. Ketika ada dosa di hadapan kita, laisa bana takwi awak Tuhan. Aina Allah? Di mana Allah? Jadi kalau orang bertakwa itu berbahagia, ya tidak mau mengambil hak orang. Orang yang bertakwa itu dia tidak mau menipu karena takut kepada Allah. Orang yang bertakwa itu dia tidak mau korupsi karena takut kepada Allah. Nah, Bapak Ibu kaum sebaiknya, kadang-kadang kita menganggap masalah dunia ini segala-galanya bagi kita. Dunia ini harga mati bagi kita. Pemimpin takut diganti, pejabat takut dia ganti, orang kaya takut miskin, orang miskin takut pula miskin. Jadi yang disandarkan hidupnya hanya dunia. Nah, orang yang bertakwa itu yang ia sandarkan hidupnya adalah Allah. Tempat bergantung hidupnya adalah Allah. Tidak ada sandaran-sandaran tempat bergantung selain daripada Allah. Itu yang pertama apa bagian. Sudahkah kita menjadi orang bertakwa? Orang yang bertakwa itu ya takut kepada Allah. Takut apa? Takut berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu kaum sebahagia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa itu kata Ali bin Abi Thalib adalah al-amal bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan, beramal sesuai dengan wahyu, beramal sesuai dengan Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa itu orang-orang yang hidupnya itu berlandaskan kepada Al-Quran. Orang yang bertakwa itu pegangan hidupnya adalah Al-Quran. Ia tidak lari sedikit pun dari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-Quran imamahu khada'u ilal jannah." Siapa yang menjadikan Al-Quran menjadi imamnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man ja'ala al-Quran wara'ahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak mau mengamalkan Al-Quran, faqahu ilan nar, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu apa Ibu dan Bagia, kalau kita mengaku orang yang bertakwa, maka hidup kita harus sesuai dengan Al-Quran, harus yakin dengan kebenaran Al-Quran. Sebab apa berbahagia, banyak orang yang tidak yakin dengan Al-Quran, Pak. Banyak orang yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Ada sebuah
informasi atau kata-kata dari seorang pemuka berbahagia yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perlu direvisi, Pak. Jadi Al-Quran itu perlu direvisi, Bu. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman. Karena tidak sesuai dengan kondisi zaman, tidak usah dipakai. Itu ada sebuah pernyataan dari seorang pemuka di Indonesia ini. Apa diantaranya? Diantaranya berbahagia, ada ayat Al-Quran ini yang melanggar HAM, seperti hukuman kisos atau hudud, ya, potong tangan dan masalah bunuh, atau tidak usah dipakai. Ada yang mengatakan ayat Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan kondisi zaman, maksudnya tidak adil, seperti kasus masalah poligami dan masalah kewarisan. Kenapa hanya laki-laki bisa punya istri 4, perempuan tidak? Tidak boleh punya suami 4. Kalau laki-laki punya istri 4, jelas ya Pak, jelas ya ayahnya. Tapi kalau perempuan punya suami 4, pertanyaan siapa ayahnya nanti? Lalu mereka kritik itu. Masalah kewarisan tidak adil. Kemudian ada ayat Al-Quran katanya anti kebinekaan. Misalnya surah Al-Baqarah 120, Pak. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang kepada Islam. Itu tidak usah dipakai, buang saya Al-Baqarah 120 itu. Ada ayat Al-Quran itu memecah belah umat, seperti Al-Maidah ayat 51. Jadi kalau kita memilih pemimpin sesuai dengan keyakinan kita, itu tidak usah dipakai. Banyak yang lain berbahagia pernyataan-pernyataannya. Jadi seolah-olah Bapak, Al-Quran kok lah mulai kini terpinggir. Ya, mulai terpinggir. Mulai orang tidak lagi memakai Al-Quran. Mulai orang mengadu-adu Al-Quran dengan Pancasila. Berapa bulan sebelum Ramadan ini berbahagia, hampir saja dilegalkan miras. Barang kok jadi haram. Tapi karena banyak yang tidak setuju, akhirnya dicabut lagi Perpres tersebut. Itulah kondisi. Orang sekarang mulai ragu dengan Al-Quran, tidak yakin. Yang mengimani sebagian Al-Quran, tapi sebagian tidak. Yang mereka imani itu hanya ayat-ayat yang sesuai dengan selera dan kemauannya, tapi yang tidak sesuai tidak mereka pakai. Padahal berbahagia, kita ini harus iman kepada Al-Quran itu secara total, percaya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab Al-Quran, tidak boleh ragu kita. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan Al-Quran kita salahkan. Kenapa? Karena kita yang mengikuti Al-Quran, bukan sebaliknya Al-Quran yang mengikuti pola pikir kita. Sama apa-apa punya kopiah, kalau tidak sesuai ukuran kopiah di kepala awak, jangan kepala dipakai tep, Pak. Tetapi sesuaikan ukuran kopiahnya di kepala awak. Kalau ada ayat Al-Quran tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan Al-Quran kita salahkan. Sebab Al-Quran itu pedoman bagi kita. Kita yang harus mengikuti Al-Quran, bukan sebaliknya Al-Quran yang mengikuti pola pikir kita. Nah, Bapak Ibu kaum berbahagia, jadi itu yang kedua. Jadi orang yang bertakwa itu, kata Ali, pegangan hidupnya adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran berkata sami'na wa ata'na,
kita taati. Mungkinkah Al-Quran salah? Padahal Al-Quran itu Rabbani, produk dari Allah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang bahagia, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, komponen takwa kata Ali bin Abi Thalib adalah ar-ridha'u fil khalil, redha kepada Allah